salah satu yang menarik dari lengkeng Ito Super kan berbuahnya bisa diatur. Jadi katakanlah kita menanam 12 pohon, setelah nanti pohon itu besar, pohon 1 dibuahkan Januari, pohon 2 dibuahkan Februari, supaya tiap bulan berbuah bisa. Estimasi keluarnya buah nanti kurang lebih sekitar 1 kuintal atau 100 kilo. Kembali lagi di channel Tani-Link TV dan masih bersama saya Aditya Hadi. Dan kali ini saya berada di Desa Telogo, itu di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. Kenapa saya ada di sini? Bisa Anda lihat sendiri warga Tani-Link TV, ini ada pohon kelengkeng yang tidak begitu tinggi, tapi buahnya sangat lebat sekali. Nah, kelengkeng itu sendiri adalah tanaman buah yang aslinya dari Asia Tenggara. Dan saat ini saya berada di Telaga Nurseri, itu di mana yang warga Tani-Link TV di sini adalah membudidayakan untuk bibit-bibit kelengkeng Ito Super. Nah, seperti apa kelengkeng Ito Super itu? Kalau yang saya tahu itu katanya per pohon itu bisa keluar 1 kintal kelengkeng. Kalau warga Tani-Link TV penasaran, jangan lupa subscribe dulu dan aktifkan loncengnya. Ayo ikutin saya. Selamat siang, Mas. Oh ya, ya, oke. Mas Reza anjir. Ya, ya. Saya Adit dari Tani-Link TV. Mas. Oke, ya Reza. Kita gini ya, aja ya. Oke. Salam kenal. Ya, selamat Mas Reza, datang. Ya. terima kasih. Ya. Sehat ya Mas Reza ya. Alhamdulillah sehat. Ya Mas Reza, terima kasih sekali sudah diberi waktu untuk bisa ketemu dan. Ya. Saya kenapa ada di sini warga Tani-Link? Di sini ada Mas Reza dan juga ada Telaga Nurseri. Di sini saya dari Tani-Link TV itu baca di media, katanya bibit dari Telaga Nurseri itu 1 pohonnya itu kelengkengnya bisa keluar 1 kintal. Nah itu yang pengen kita gali, Mas. Oke, ya, betul Mas Adit. Jadi emang kita Telaga Nurseri emang spesialis budidaya kelengkeng, terutama jenis kelengkeng Ito Super. Jadi kayak yang ada di samping Mas Adit ini contoh bakal buah kelengkeng Ito Super. Ya, jadi emang kelengkeng Ito Super ini emang kelengkeng yang sekarang ini banyak dibudidayakan untuk kebutuhan kebun komersil. Ya, karena kelengkeng-kelengkeng terdahulu kualitasnya masih kurang untuk kebun komersil. Ada yang dia berair, produktivitas 1 pohonnya sedikit. Nah, kalau untuk lengkeng Ito Super, dia udah memenuhi kriteria buah-buah komersil. Daging buah tebal, kering otomatis jangka waktu keawetan buah bisa lebih lama. Agak lama ya. Tuh. Manis, udah pasti lengkeng manis. Siap. Dan yang paling menguntungkan untuk pekebun, produktivitasnya. Jadi kalau lengkeng 1 pohon 1 kintal. Ya, itu tadi. Jadi kalau lengkeng lokal, kalau kita tahu pohon puluhan meter, baru belasan meter baru bisa berbuah lebat. Kalau lengkeng Ito Super, kita pendek-pendek aja nanti udah bisa keluar puluhan, bahkan ada yang 1 kintal 1 pohon. Wah, mantap. Nah, itu warga Tani-Link TV. Nanti kalau warga Tani-Link TV penasaran, gimana sih kelengkeng Ito Super yang katanya 1 pohon bisa 1 kintal? Jangan kemana-mana dulu, nanti tetap kita berbagi ya Mas informasinya. Siap. Dan yang baru bergabung di Tani-Link TV, jangan lupa subscribe dulu Tani-Link TV dan juga aktifkan loncengnya. Ini habis ini kita diajari boleh ya Mas? Boleh. Ya? Siap. Kita ke pembibitan kita. Oke. Di mana Mas? Oke, mari. Di kebun satunya ya? Iya. Siap. Oke. Ya. Sini ya Mas ya. Ini Mas Adit, tempat pembibitan kita. Oh iya. Lokasi bibit-bibit kita. Sorry, masker saya lepas nggak apa-apa? Oh siap. Ya. Wah, ternyata warga Tani-Link TV Mas Reza ini ternyata masih muda. Iya, milenial. Milenial. Petani muda. Siap. Mas ini berarti bibitnya ya?
Betul, bibit lengkeng Ito Super kita seperti ini. Boleh saya ambil ya Mas ya? Boleh. Salah satu ya. Wah, ini warga Taniling. Ya. Bibit kelengkeng Ito Super. Betul. Siap-siap. Ya. Ini sejarahnya gimana Mas? Bisa punya apa? Ini kan juga jadi salah satu jenis kelengkeng yang diakui di Indonesia lah. Betul. Nah itu sejarahnya gimana Mas? Oke, jadi lengkeng Ito Super itu berawal dari orang tua saya, Pak Isto. Pak Isto itu emang aslinya dari sentra budidaya lengkeng lokal. Kalau Mas Adi tahu di Bandungan Ambarawa. Oh Bandungan ya. Kalau orang wisata ke sana pasti oleh-oleh lengkeng. Kelengkeng. Sekarang orang kalau mau ke sana beli lengkeng lokal, semua di pasar itu adalah lengkeng impor. Karena apa? Lengkeng lokal di sana udah puluhan tahun, banyak terserang penyakit, tidak ada regenerasi. Sementara image sentra lengkeng masih melekat di wisatawan. Yeah. Shortcutnya penjual di sana daun-daun biasa, lengkeng biasa, yang di atas lengkeng Bangkok, lengkeng impor. Nah, dari rasa miris itu akhirnya Pak Isto itu, bapak saya, ke Thailand sama teman-teman yang sesama penghobi tanaman. Ya. Mencari apa sih lengkeng, apa sih yang mereka kembangkan, yang mereka kebunkan, terus akhirnya diekspor ke berbagai negara termasuk ke Indonesia. Akhirnya masuk ke Chiang Rai sentra lengkeng di sana. Oh ternyata jenis itu. Akhirnya berawalnya dari situ bahwa satu batang cangkokan, beberapa batang cangkokan tanam di Indonesia ternyata bisa berbuah dan kualitasnya nggak kalah sama yang lengkeng impor. Dan malah plusnya kita menang di freshnya karena langsung dari kebunnya. Langsung dari tidak kebun. diimpor. Betul, kalau impor pasti udah ada perlakuan untuk pengawetan siap. Dan sebagainya ya. Siap. Nah Mas Reza ini kita pengen tahu, tadi kan di awal Mas Reza cerita kalau kelengkeng Ito ini satu pohon bisa 1 kintal. Betul. Itu ada tips atau caranya nggak Mas yang bisa dibagikan ke warga Taniling TV? Oke, jadi lengkeng Ito Super ini salah satu yang bikin dia menarik kalau kita bicara lengkeng lokal untuk berproduksi dengan tonase yang banyak. Pohonnya pasti tingginya sampai puluhan meter, belasan meter. Makanya lengkeng-lengkeng lokal kalau kita lihat brongsongnya, orang yang brongsong biasanya orang-orang khusus. Nah, karena tinggi. Nah, satu jadi, pohon yang tinggi betul. Dikasih brongsong itu repot juga ya. Makanya kalau lengkeng jenis Ito Super ini salah satu keunggulan, pohonnya juga lebat, pendek-pendek berbuah lebat. Mungkin nanti sama Mas Adit bisa kita lihat di kebun percontohan. Siap. Salah satu pohon kita yang sedang berbuah lebat. Jadi pohon-pohon kurang dengan rata-rata tinggi sekitar 6 meteran, 5 meteran itu produksi udah berkisar sampai 50, bisa sampai 1. Jadi memang kelengkeng Ito pun nggak perlu tinggi-tinggi ya. Dia memang harus pendek aja ya. Pendek itu juga ada tujuan, keunggulannya juga sebagai pekebun. Kalau pohonnya pendek, kos perawatan lebih ringan. Merawatnya lebih mudah. Dan kalau kita bicara nanti waktu pembuahan, biasanya hama yang paling mengganggu pekebun ini kan kelelawar. Ya, kelelawar itu kelelawar buah ya. Betul. Itu nanti kalau pohonnya terlalu tinggi, kita susah. Kalau pendek-pendek biasanya malah yang ke bawah gini, kelelawar nggak berani turun ngambil. Ya, jadi salah satu enaknya itu. Makanya sekarang yang mulai banyak dikebunkan untuk sebagai buah komersil ya, lengkeng biasanya jenis Ito ya. Seperti ini. Nah ini kita penasaran juga, mungkin warga Taniling juga penasaran, ini dari bibit sampai ke nanti kita lihat buahnya ada ya. Nah itu bisa tahu nggak Mas gimana caranya? Mungkin warga Taniling TV nanti yang kepengen juga pengen nanam kelengkeng Ito, bisa dikasih tahu caranya nggak Mas gimana? Dari bibit sampai ke pohon yang besar yang udah berbuah. Boleh, nanti kita coba lihat cara penanaman, dan pohon yang dan perawatannya mungkin ya? Oke. Siap. Oke. Siap. Kita ke jalan nanam ya. Oke, siap. Kita ikutin warga Taniling TV. Mas Reza, ini kalau kayak gini berapa Mas harganya bibitnya? Tabula pot lengkeng Ito Super kita jual dari 1 juta.
harganya. 1 juta itu yang udah segini ya? Iya, iya, ketinggian kurang lebih ya hampir 2 meter. Hampir 2 meter ya. Untuk bibit yang masih polybag sekitar 70 sentian kita harga 75.000. 75.000 Ya, per dari bibit. ukuran itu kan 2,5 sampai 3 tahun siap dibuahkan. Kalau untuk pot-potan seperti ini setengah tahunan saja tanam tanah sudah siap dibuahkan. Siap. Dan bibitnya itu okulasi semua ya? Okulasi, dari kita okulasi. indukan yang sudah Ya, terpercaya betul. ya? Siap. Sudah beberapa kali berbuah ya. Oke, nggih. Oke. Mas Reza, berarti ini kita belajar untuk cara penanamannya ya? Oke, kita lanjut ke penanaman. Siap. Nah, ini kebetulan udah siapkan lubang tanam. Untuk lubang tanam itu ada aturannya gimana, Mas? Oke, jadi biasa kalau kita tanam untuk skala kebun, kita persiapkan lubang 60 kali 60, kedalaman 60 60 ya? cm. Betul. Jadi dengan lubang itu nanti kita tanam untuk nanam bibit ini. Terus apa yang kita isikan ke lubang tanam ini? Kalau kita dengan media tanam yang udah kita persiapkan, tanah plus pupuk kandang. Dia dengan perbandingan 1 pupuk kandang 3 tanah, atau boleh juga 1:5 yang tanah. Oh, bisa 1:3, bisa 1:5 Betul, ya? kayak gitu bisa. 1 pupuk kandang sama 5 tanah. 5 Ya, tanah. ya, Kalau untuk tanah. cemplongan ini harus dibikin dulu untuk didiamkan 3 bulan, atau kan ada yang seperti Ya, itu juga. ya. Kalau itu perlu enggak, Mas? Ya, dia prinsip emang membuka untuk gas-gas yang kurang bagus bisa Ya. ini bakteri terkena matahari. Ideal kayak gitu, tapi katakanlah enggak, dia enggak terlalu berpengaruh untuk Oh gitu tanaman ya. kelengkeng. Berarti enggak masalah ya. Kayak Betul. mau tanam aja kita duduk Ya. langsung, Ya. kita beri medianya ya. Jadi lubang tanam ini kalau untuk kita bikin skala kebun dengan jarak ideal itu minimal 6 meter. Per pohon 6 meter 6 ya. meter. Atau kalau kita malah pekebun yang di luar Jawa yang luasnya Lahannya 1 masih luas hektar, ya. Iya. luas itu biasa kita sarankan minimal 7, karena Lengkeng Ito Super ini kan dia berbuah, pohonnya pendek-pendek, berbuah lebar. Melebar jadi, ya betul, dia. kita usahakan emang pendek, jadi nanti pasca panen selalu kita pendekkan supaya pertumbuhannya melebar. Pohonnya nanti melebar, buahnya di Siap. bawah-bawah. Siap, Nah, siap. nanti perawatan lebih mudah. Jadi untuk ciri khas Kelengkeng Ito Super itu memang Ya. tidak ke atas tapi Betul, melebar ya. melebar. Nah, itu memudahkan juga pekebun untuk Panen perawatan ya. panennya, Oh, siap. perawatan buah, betul. Oke. Oke, kita coba penanaman. Siap. Oke, Pak Jo. Dibantu oleh Pak Jo. Iya. Salam kenal Pak Jo. Sehat Ya. ya. Iya. Iya. Ini kita bisa dibantu Pak Jo. Oke. Oke, Pak Sugi. Ya, jadi dasar kita isi dulu, dasari dengan media tanam. Ya. Nah, Ini pupuk kandangnya dari kotoran sapi atau? oke, jadi kalau yang kita pakai ini emang pakai kotoran kambing. Oh, Tapi kambing. kalau untuk penanaman tanaman Lengkeng Ito Super ini dia nggak ada ketentuan harus sama kayak kita pakai. Jadi katakanlah yang termudah tuh cari pupuk kandang sapi boleh, ayam boleh. Jadi pupuk kandang dia nggak ada spesifik harus yang Syaratnya harus fermentasi matang ya. harus kuncinya itu. Ya, Siap. Oke. Oke. Ya, Kita siap. coba tanam. Nah, jadi polybag nanti kita sobek. Ya. Kita boleh gini aja ya Mas ya. Boleh. Polybag disobek dulu. Disobek. Nah, usahakan jangan sampai pecah supaya mengurangi kestresan. Dan nanti titik tanam sambungan okulasi ini jangan sampai tertanam. Oh, prinsipnya itu, iya. ya. Ini bibitnya okulasi ya Mas ya? Okulasi ya. Iya, iya. Kebetulan tadi belum cerita, ini bibit kita perbanyakan dengan okulasi. Jadi okulasi ini kalau kita tanam jangan sampai tertanam. Siap. Kalau sudah Intinya pokoknya itu ya Mas ya, apa jangan sampai ketanam ya. ketanam batas sambungan itu, okulasinya. batas okulasi jangan sampai tertanam. Jadi nanti tetap walaupun 60 cm kedalaman, tapi nanti permukaan polybag itu rata dengan tanah lagi. Oh gitu. Betul. Siap. Sampai penuh ya ini Mas ya? Ya,
Dan prinsip dilihatnya dari batang bawah harus tegak. Kalau ini ada apa cara khusus nggak Mas? Harus pagi hari atau siang hari apa sore hari kayak gitu? Kalau penanaman nggak ada waktu spesifik sih. Nggak ada ya? Jadi dia bisa pagi, bisa sore, siang, dia nggak masalah. Oh iya, yang belum saya tanyakan Mas Reza, Ya. itu kalau kelengkeng Ito Super ini, Ya. itu dia di ketinggian dataran tinggi atau dataran rendah ya? Untuk lengkeng Ito Super ini dia emang ideal untuk di dataran rendah. Rendah ya? Jadi DPL 800 ke bawah. Oh 800 ke bawah di ya? DPL. Jadi dia di dataran rendah yang matahari masih full, daerah panas. Dan syarat tanam seperti ini, prinsipnya jangan sampai di bawah pohon besar. Karena tanaman tidak ini boleh ada naungan ya berarti betul, ya? Oh. Tanaman ini dia butuh matahari full. Jadi bukan cuma di dataran rendah, tapi dia terkena matahari juga harus full. Jadi kalau dia ditanam di bawah pohon besar gitu, pertumbuhan pasti kalah sama yang terkena matahari full. Siap. Ya, Kalau untuk yang pertama kali tanam gini ada resiko-resiko apa kira-kira Mas Reza? Untuk awal emang kuncinya nanti kita setelah tertanam dengan Seperti media ini ya? ini, kita harus langsung siram penyiraman. Oh siram, Ya, saya bantu. Ya, Pak Jo, saya bantu Pak Jo. Oke. Nyiramnya harus Ya, biuk langsung atau? Ya, sekeliling gitu. Oh sekeliling. Ya. Tujuannya untuk memadatkan tanah media-media baru ini. Ya. Nanti penanamannya emang harus penuh airnya. Ini nanti kalau saya salah dikasih tahu loh Pak Jo. Iya, ditulis semua. Ya. Sampai ke tengah juga? Sampai ke tengah full ya. Tapi kurang cukup tambahan. Nggak harus muter gitu ndak ya? Pokoknya ngelilingi ya? Jadi tujuannya supaya tanah baru yang kita isikan ke lubang itu madet. Ya. Pokoknya madet ya? Ya. Jadi emang Siap. kalau perawatan penanaman seperti ini, nanti untuk perawatan untuk tanaman-tanaman masih kecil seperti ini, biasanya kita adakan penyiraman karena dia akar belum tumbuh. Supaya merangsang lekas tumbuh, penyiraman kita usahakan sehari sekali. Sehari sekali ya? Boleh pagi, boleh sore. Sehari sekali udah cukup. Terus nanti pohon-pohon bibit-bibit seperti ini, nanti begitu dia udah kena air, akar udah tumbuh, pasti muncul tunas baru. Itu tandanya kalau dia akarnya udah tumbuh, betul. Akar tumbuh, dia keluar pupus semi daun muda. Semi daun muda, kita juga perlu penyemprotan insektisida supaya dia nggak dimakan hama, belalang atau hama seperti itu. Jadi warga Taniling TV ini proses penanaman seperti ini. Terus kemudian setelah itu dikasih air sehari sekali ya? Betul, penyiraman sehari sekali. Terus ketika sudah mulai pupus, itu berarti akar udah jadi ya? Ya, akar setelah udah itu mulai bergerak. Insektisidanya ya? Ya, nanti secara pupuk kandang kita menambahkan sekeliling kurang lebih ya sekitar setahun 3 kali. Ya. Untuk NPK, pupuk-pupuk kimia, kalau kita tidak ada yang periodik, katakanlah dengan pupuk kandang dia pertunasan ini secara alami sudah bagus, NPK nggak kita pakai. Tapi katakanlah dengan pupuk kandang saja kok kurang bagus, NPK kita kasih secara periodik, rata-rata ya. Jadi 2 minggu sekali. dilihat secara Betul. visualnya ya, kebutuhan NPK-nya itu ya. Enggak yang harus kita wajib NPK gitu enggak ya? Di tanah kan kandungannya tiap daerah berbeda-beda. Ada yang dia udah subur tanpa. Nah itu butuh pemupukan. NPK itu ketika apa Mas? Ya. Nah kita biasa kalau kira-kira dia udah tunas ini nggak mau tumbuh, berkembang ya, gitu ya? nggak mau berkembang, udah kita penyiraman dengan pupuk kandang kok dia nggak mau bertumbuh tunasnya, itu bisa kita pacu dengan NPK. Siap. Tuh. Ya. Nah kalau dari ini terus sampai berbuah itu kira-kira berapa lama kalau? Dari lengkeng? bibit sekian lengkeng Ito Super siap dibuahkan rata-rata 2,5–3 tahun sudah siap. Oh ya. Siap. Panen pertama ya itu? Panen perdana. Ya. Oke siap. Nah setelah ini ada pohon lain yang perawatan lagi ada nggak Mas? Oke, ini kan barusan kita selesai ya ini ya prosesnya ya? Ya selesai penanaman dan perawatan untuk tanaman awal bibit ya. Sampai nanti
umur 1 tahun baru dikasih pupuk ya. Tuh. Nanti kalau perawatan pohon yang sudah besar seperti apa, nah nanti kita bisa Ada lagi sana. coba praktekkan di pohon Siap. yang satunya yang lebih besar. Oke, Ya. siap. Ini berarti kita ke pohon satunya lagi Oke, ya. mari. Pak Jo, matur nuwun. Nah ini Mas Adi, contoh nanti kita untuk perawatan pohon-pohon yang udah 3 tahun tertanam. Oh, Jadi iya. untuk yang sudah 3 tahun tertanam, pohon-pohon sekian ini tetap kita periodik setahun 3 kali, tambahkan pupuk kandang, atau kalau tidak dipaskan sekalian pas pasca panen. Jadi setelah pasca panen emang ada pemangkasan yang tadi saya ceritakan, pohon ini tidak perlu tinggi, Iya, iya, iya. biarkan melebar. Jadi nanti yang terlalu tinggi kita pangkas. Nah nanti bekas pangkasan ini supaya cepat bertunas, otomatis harus kita tambahkan pupuk kandang. Pupuknya ya. Oke, seperti itu. Pak Tukijo. Ini cara penyiramannya emang kayak gini ya Mas ya? Ya, kita emang dengan sistem satu pohon satu titik air ini lebih efektif dalam perawatan. Jadi kebun sekian ini satu orang cukup perawatan karena dia penyiraman cuma tinggal nyalakan satu saklar. Dan memang untuk kelengkeng ini memang yang paling utama memang penyiraman juga ya Mas, yang paling Penyiraman, betul. Jadi emang ada kondisi-kondisi ini yang dia harus air jangan sampai terlambat. Waktu pembuahan, waktu berbunga itu juga jangan sampai terlambat. Terus waktu kita mau menyuburkan tunas-tunas baru kayak gini, emang dibantu dengan air juga. Oh gitu. Betul. Syaratnya apa Mas? Apa air itu maksudnya? Kalau kebanyakan pun kan juga mungkin pohon juga nggak suka ya. Iya, kalau untuk di tanah-tanah yang berpasir kayak di tempat kita di Prambanan ini berpasir, jadi dia kalau katakanlah terlalu banyak nggak terlalu masalah. Tapi kalau tanah-tanah yang liat emang itu kan sudah ada banyak kandungan air. Jadi ya? kalau kita lihat tanah itu masih lembab, emang kita stop dulu. Nggak usah dikasih air ya. Ya. Nah ini apa? Ada aturannya nggak Mas? Berapa untuk pohon sekian ini biasa kita kasih pupuk kandang ya sekitar yang ini yang sekarang 25 gitu. Oh langsung 25 ya? Iya. Ini dari kotoran Kambing ya. Betul. Tapi bisa dengan kotoran hewan lain bisa. Ya. Siap. Salah satu yang menarik dari lengkeng Ito Super kan berbuahnya bisa diatur. Oh gitu. Tuh, jadi katakanlah kita menanam 12 pohon. Setelah nanti pohon itu besar, pohon 1 dibuahkan Januari, pohon 2 dibuahkan Februari, supaya tiap bulan berbuah bisa. Wah, ini rahasia lagi nih warga tani. Nanti boleh dikasih tahu ya. Praktekkan cara mengatur pembuahan. Wah, mantap. Lengkengnya. Siap. Ya, oke. Berarti kita lihat pohon yang ada buahnya dulu nih Mas ya. Oke. Sama nanti diajari gimana cara ngatur bahwa kelengkeng tidak Bisa mengenal diatur. musim ya Betul, istilahnya. Tidak mengenal musim, bisa Siap. diatur waktu berbuahnya. Oke. Ya. Nah ini Mas Adi, tadi yang saya bilang bisa diatur lengkeng. Ini emang lengkeng habis yang panen. Oh, ini baru panen. Ini habis dipangkasi. Dan kita kalau lihat di sebelahnya, itu baru mulai berbunga. Oh, yang itu ya? Iya, jadi emang bisa diatur. Jadi sebelahnya nanti kita coba untuk buahkan, kita coba praktekkan untuk pembuahan. Yang pohon itu ya? Kita Oke. belajar membuahan di situ. Iya, Siap. mari ke sana. Ya. Oke. Nah, ini Mas Adit, syarat dia untuk siap dibuahkan pucuk daun lengkeng, dia sedang tidak mupus. Jadi posisi daun tua itu pertanda dia siap untuk dibuahkan. Jadi memang dia daunnya daun tua semua ya Mas? Ya, Nggak ada pupus-pupus baru betul, ya? Karena lengkeng berbuah di ujung tajuk. Ya, jadi kalau dia pas sedang mupus, aplikasi nutrisinya kita mundurkan dulu. Kalau udah seperti ini, siap kita buahkan. Jadi warga Taniling ini ilmu baru nih ternyata. Untuk kelengkeng sebelum dibuahkan itu ada syaratnya ya. Betul. Jangan yang sedang mupus daun muda. Siap. Oke.
Baik, ini kita sekarang belajar cara membuahkannya ya Mas ya. Oke, ya. Jadi warga Taniling TV mungkin yang di rumah punya pohon kelengkeng kok nggak bisa berbuah. Ya. Nah ini nanti dikasih tahu caranya ya. Bisa, Siap. bisa. Oke. Oke. Ya. Ini belajar cara pembuahannya Mas ya. Ya, betul. Siap. Ini yang digunakan apa aja Mas Reza? Oke, jadi untuk pembuahan lengkeng, terutama lengkeng jenis Ito Super, dia dibuahkan dengan nutrisi semacam ini. Yang kita bilang di awal tadi bahwa lengkeng ini bisa diatur waktu panennya dengan nutrisi semacam ini. Jadi sekarang ada pupuk-pupuk high-tech yang sebenarnya sangat bermanfaat buat petani karena apa? Bisa mengatur waktu panen. Nah, itu kan menarik buat petani karena apa? Kita bisa merekayasa waktu panen, otomatis kita bisa memilih harga terbaik, bulan-bulan terbaik kita membuahkan. Contoh misal kalau di kebun kita musim pas banyak orang berkunjung bulan apa, itu bisa kita tarik mundur, kita buahkan dengan nutrisi ini. Siap. Jadi apa bisa menghindari panen raya ya Mas? Oh ya. Mantap. Ya. Boleh tahu apa aja Mas? Oke, jadi nutrisinya memang satu paket ini dia emang 3 botol ini. Harus wajib ya ini ya? Betul, ini dia ada fungsinya sendiri-sendiri. Ini untuk mencegah kerontokan bunga dan bakal buah. Ini dia untuk vitamin A plus tuh asam amino untuk keperakaran. Jadi dia tanaman berbuah akarnya nutrisinya bisa maksimal. Dan ini hormon pemacu keluarnya bunga lengkeng. Oh, ya. Bunga ya untuk bunga ya. Dan nanti kita butuh air 1 ember, kurang lebih 8-10 liter. Ya, nanti kita campurkan ke sini. Oh siap, boleh Kita dicampurkan praktekkan ya. Oke. Jadi kalau aplikasinya boleh tahu ini air menggunakan 8 liter ya. Ininya? Nanti untuk dosis kita menyesuaikan fisik. Jadi satu paket ini katakanlah untuk pohon 3 tahun itu bisa untuk 3-4 pohon. Dengan estimasi keluar sekitar 30-50 kilo satu pohon. Ini bisa untuk 4 pohon, 3-4 pohon. Oh, satu botol ini ya? Satu paket. Satu paket ini ya? Ini. Kalau untuk pohon yang dia usia 6 tahun, 5-6 tahun, ini udah pakai satu paket ini. Kalau yang udah 6 tahun tadi ya? Tapi estimasi keluarnya buah nanti kurang lebih sekitar 1 kuintal atau 100 kilo. Ya, jadi untuk dosis menyesuaikan fisik pohon. Jadi warga Taniling TV rahasianya satu pohon 1 kintal tuh ada di sini. Ya. Siap, ini berarti kita boleh langsung aplikasikan ya? Oke. Jadi untuk yang cairan, 2 botol ini cair harus kita aduk merata karena dia ada. Ini bentuknya cairan ya? Betul. Yang ini serbuk. Ini serbuk. Ya. Ini untuk yang merangsang bunga ya? Ya, betul. Jadi warga Taniling TV mungkin yang punya pohon kelengkeng di rumah jangan stres. Biasanya udah tinggi kok nggak keluar apa buahnya. Ini ternyata triknya di sini ya. Ya. Jadi sekarang lengkeng-lengkeng lokal pun dia bisa dibuahkan dengan ini. Dia yang ditanam di dataran rendah kan nggak bisa berbuah. Ya. Tapi untuk kualitas buah dia tetap ikut secara genetiknya, secara jenisnya. Kalau lengkeng lokal kan lebih kecil. Lebih kecil ya. Ya. Nih kita juga penasaran nih buahnya kelengkeng Ito Super ini belum lihat. Nanti habis ini ya Mas Reza. Siap, ya. Saya bantu buka. Ya. Kalau ini pakai takarannya apa Mas? Sendok. Mas Reza ini nanti disemprotkan atau diapakan ini? Oke, untuk pohon-pohon yang sekitar 3 tahun tadi yang saya bilang 6 tahun, kita kocorkan sekitar pangkal batang. Kurang lebih diameter ya sekitar 1 meter udah cukup, dibikin cekung atau gundukan di pinggirnya supaya nanti air tidak melebar ya. Kalau ini turun. udah ada dosisnya, jadi ya, bisa langsung. tinggal disiram aja. Betul, ya. Ya. Okay. Mungkin boleh disiram mungkin Mas ya. Ya.
Saya siramkan Oh, iya. sini Mas. Nah Mas Reza ini kan Iya. udah disiramkan ya untuk pembuahannya. Betul. Itu ada trik atau treatment khusus nggak untuk Oke. setelahnya? Setelah pengaplikasian dengan pupuk pembuahan tadi, 3 hari kita tidak usah penyiraman lagi Oh, supaya gitu. dia efektif menyerap nutrisi ini dulu. Setelah 3 hari boleh kita penyiraman normal. Ya. Nah setelah itu apa Mas? Ada lagi? Dari aplikasi ini dia nanti udah secara alami 45 harian udah mulai berbunga. Dengan Langsung sekali ya? aplikasi. Langsung Iya. kelihatan bunganya gitu Iya, ya? iya. Oh. Jadi cuma 1 kali aplikasi nanti 45 hari udah muncul bunga. Wah mantap. Ya. Siap. Tidak merepotkan. Dan sangat mudah sekali Betul. sebenarnya. Cuman Iya. yang penting emang nutrisinya itu Betul. ya. Siap. Iya. Nah ini tadi kita sudah dari bibit, terus cara nanam, pengaplikasian. Ini masih ada satu yang kurang Mas. Iya. Buahnya dari kelengkeng Ito Super yang belum kita lihat. Oke, kebetulan di belakang juga ada lagi pohon yang berbuah. Kita bisa lihat. Siap. Jadi memang warga Tani Link TV di sini ini memang ada banyak pohon. Ada yang berbunga, ada yang enggak bunga, dan ada yang berbuah ya. Betul, karena bisa diatur. Karena tadi. bisa diatur untuk pembuahannya. Siap. Betul. Bisa kita lihat buahnya Mas? Oke. Siap. Wah ini yang mau dipanen ya Mas ya? Ya, jadi ini contoh seperti yang tadi kita bilang lengkeng Ito Super, buahnya seperti ini. Jadi Siap. emang pendek pun berbuah lebat. Ya. Rata-rata satu dompol itu dia 2,5 kilo, bisa 2,5 kilo. Satu dompolnya. Satu ya? dompol ya. Siap. Cuma kalau dilihat dari sini ini belum ideal, sebenarnya belum ideal petik. Ini masih sekitar 2 mingguan, 3 mingguan 2 lagi minggu bisa lagi lebih maksimal besar. ya? Ya. Siap. Jadi warga Tani Link TV tadi kita udah tahu bibit kelengkeng Ito Super seperti apa, cara nanamnya. Nah ini Betul. pohon yang sudah produksi Ya, ya. betul. Siap. Ya. Nah ini kenapa Mas kok harus dikasih apa brongsong ya? Oke, jadi kalau kita bicara keunggulan lengkeng Ito Super tadi sudah banyak disebutkan, pasti ada sisi kelemahan, permasalahan dalam berkebun lengkeng. Nah, sebenarnya kalau dibilang hama-hama daun itu sebenarnya masih bisa ditangani dan tidak mematikan kalau Hama daun ya? lengkeng ya. Jadi dia lebih kuat kalau cara hama-hama daun. Tapi kalau waktu berbuah tanpa kita brongsong, nah pekebun biasanya gagalnya di situ, kelelawar. Makanya kita harus tutup pakai brongsong. Untuk menghindari hama kelelawar. Betul, jadi harus kita brongsong. Siap. Katakanlah tidak dengan brongsong satu-satu gini, satu pohon dengan jaring bisa. Bisa ya. Ya. Nah ini kita penasaran warga Tani Link TV mungkin Oke. juga penasaran Oke. yang satu dompol hampir 2,5 kilo itu yang mana? Pak? Ya, coba Boleh nanti biar dipetikkan. Petikkan ya. Ya. Mungkin saya bantu ambil ke sana ya Mas. Ya. Saya mau membuktikan juga ini. Aduh. Warga Tani Link TV, Ya. ini banyaknya, mantap. Ini. Ya. Wah, mantap sekali. Ini Mas Adit, jadi lengkeng Ito Super. Semua dia emang bisa kelihatan masih ada hijau-hijaunya. Segini ini belum maksimal matanya. Belum maksimal Ya. karena butuh 2 minggu lagi sebenarnya. Betul, Ya. ya. Nah, masih bisa lebih besar. Tapi paling tidak bisa kelihatan satu dompolnya seberapa banyaknya. Oh iya. Betul. Ini yang bikin penasaran pasti rasanya ya. Ini Iya. boleh kita cicipi ya, Mas ya? Boleh, boleh. Siap, kita ambil. Ini coba Mas, Iya. tolong Mas. Jadi kelengkeng Ito Super tuh Wih. keunggulan selain daging buah tebal, dia kering. Kering ya? Tuh, kering manis. Ya. Bijinya memang kecil sekali nih Mas. Dan dagingnya tebal.
Ya, dagingnya tebal sekali. Mungkin warga Taniling TV yang penasaran, kita coba buka pakai pisau ya Mas ya. Iya. Jadi warga Taniling TV supaya nggak penasaran, ini kita coba buka dulu ya Mas ya. Ya. Ternyata bijinya sangat kecil sekali. Betul. Dan dagingnya Tebal dan kering. Ya. Mantap. Mungkin Mas Reza, kalau warga Taniling TV semua pengen beli bibit kelengkeng Itoh Supernya bisa? Bisa. Itu caranya gimana? Bisa datang ke kebun kami Telaga Nursery di Pemukti Baru, Telogo, Prambanan, Klaten, dengan nomor telepon 0857 293 47440, atau bisa via Instagram kami di @telaga_nursery. Ya, nanti kita taruh di bawah sini ya, @telaga nursery ya. Siap. Mas Reza, mungkin ada dua patah kata untuk warga Taniling yang pengen berbudidaya kelengkeng? Oke, jadi kalau kita lihat potensi buah lengkeng di Indonesia masih terbuka lebar, ayo kita yang punya lahan semangat berkebun, produk kualitas sudah terbukti, semangat kita bisa bersaing dengan lengkeng impor. Siap. Apalagi pasar untuk prospek kelengkeng juga masih terbuka ya Mas? Betul, ya. Yeah. Baik Mas Reza, terima kasih sekali. Semoga Telaga Nursery bersama kelengkeng Itoh Supernya semakin sukses. Terima kasih. Dan warga Taniling TV jangan lupa pesannya Mas Reza bahwa budidaya kelengkeng itu masih sangat terbuka lebar. Betul, prospek. Kira-kira itu dulu. Terima kasih Mas Reza. Salam Taniling TV. Bisnis agri tak pernah mati. Mas Reza, terima kasih. Oke, ini untuk oleh-oleh. Ya. Wah, terima kasih Mas Reza. Ya. Mari. Oke.